Belum punya oven atau belum punya mixer tapi mau bikin roti abon sendiri di rumah? Yuk sini kumpul, kita bikin roti abon simple tanpa mixer, tanpa oven, tinggal diaduk-aduk saja. Langkah pertama, siapkan 30 gram margarin yang sudah dicairkan, tambahkan 2 sendok gula pasir, aduk hingga gula sedikit agak larut. Kemudian masukkan 1 butir kuning telur, aduk kembali. Selanjutnya siapkan 130 ml air hangat, tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Kemudian untuk larutan gula tadi kita masukkan sekalian, aduk rata dan ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan kembali wadah, masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Tambahkan setengah sendok teh garam, aduk rata. Masukkan bahan cair sambil diaduk. Ini cukup diaduk menggunakan spatula saja, tapi jika teman-teman mau diulek pakai tangan juga boleh. Aduk dan pastikan semua bahan sudah tercampur rata. Kemudian tutup dan istirahatkan selama 60 menit atau sampai adonan mengembang 2 kali lipat seperti ini. Dan ini bisa kita lihat serat rotinya sudah terbentuk dengan baik. Lalu pindahkan adonan ke alas kerja. Ulek lagi sebentar untuk membuang gas yang masih ada di dalam adonan, lalu bulatkan kembali. Selanjutnya bagi-bagi adonan, sesuaikan saja dengan selera. Di sini aku bagi adonan menjadi 12 bagian. Setelah selesai dibagi, kemudian kita bulatkan kembali atau kita rounding. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah semua selesai di rounding, tutup kembali dan diamkan selama 15 menit. Setelah 15 menit ini adonannya sudah kembali mengembang. Lalu pindahkan ke cetakan kue lumpur seperti yang ada di video. Jangan lupa sedikit ditekan-tekan seperti ini. Jika sudah, olesi dengan putih telur, bagian atasnya olesi hingga merata. Tambahkan saus tomat, saus sambal, atau bisa juga diganti dengan saus bolognese. Tambahkan juga irisan daun bawang dan juga cabai merah. Lakukan hingga selesai. Dan terakhir tambahkan secukupnya abon. Untuk abon bisa pakai abon ayam, sapi, atau yang lain, sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Nah, ini sudah selesai di topping semua, kemudian kita tutup dan kita masak di atas api kompor, gunakan api kecil, panggang selama 15 menit. Untuk bagian bawahnya jangan lupa dialasi agar matangnya merata. Setelah 15 menit ini sudah kecium wangi daun bawangnya. Itu tandanya roti sudah matang dan siap kita angkat. Lanjutkan lagi memanggang ke adonan berikutnya. Dan seperti ini hasilnya, roti abonnya sudah matang semua. Walaupun tanpa mixer, cuma diaduk-aduk saja, tapi hasil rotinya sangat cantik. Dan kita lihat bagian dalamnya juga sangat empuk dan lembut banget. Hai semua, di video kali ini aku bakal bagiin resep ide jualan roti sosis yang super praktis tanpa mixer dan tanpa oven. Bahan-bahannya pun juga sangat sederhana.
Pertama-tama kita siapkan 130 ml air hangat, tambahkan 2 sendok makan gula pasir, aduk hingga gula larut. Selanjutnya tambahkan 1 sendok teh ragi instan dan ini kita diamkan dulu sampai ragi berbuih. Jika setelah didiamkan kurang lebih 5 menit ini raginya berbuih, itu tandanya ragi aktif dan bisa kita gunakan. Kemudian tambahkan 1 butir telur, 30 gram margarin yang sudah dicairkan, lalu aduk hingga semua bahan ini tercampur rata. Siapkan kembali wadah, masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, tambahkan setengah sendok teh, garam, aduk rata. Kemudian masukkan bahan cair. Aduk-aduk hingga tercampur rata dan menyatu menjadi sebuah adonan. Nah, kurang lebih seperti ini. Memang adonannya sedikit agak lengket, tapi nggak apa-apa. Kemudian tutup kain dan istirahatkan selama 45-60 menit atau sampai adonan mengembang 2 kali lipat seperti ini. Olesi tangan dengan minyak goreng, lalu keluarkan adonan dan pindahkan ke alas kerja. Ulen lagi sebentar untuk membuang gas yang masih ada di dalam adonan. Oh ya, jika adonan masih dirasa sangat lengket, bisa ditaburi dengan sedikit tepung. Bulatkan kembali adonan dan bagi menjadi 14 bagian atau sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Setelah dibagi-bagi, lalu kita bulatkan atau kita rounding. Lakukan hingga semua selesai. Setelah semua selesai di rounding, kita tutup kembali dan kita diamkan selama 15 menit. Selanjutnya, siapkan cetakan teflon mini. Kemudian kita susun di cetakan untuk adonannya. Untuk adonan yang menunggu, tutup dengan kain bersih agar tidak mengering. Dan ini kita pipihkan. Kemudian tusuk-tusuk pakai garpu agar saat dipanggang rotinya tidak menggelembung. Selanjutnya olesi bagian atasnya menggunakan saus tomat atau saus sambal. Tambahkan sosis. Lalu kita tambahkan lagi saus tomat atau saus sambal dan juga mayones. Untuk topping di sini aku menggunakan keju slice. Dan terakhir irisan daun seledri. Jika sudah ditopping semua, kita tutup. Kemudian kita panggang selama 12-15 menit gunakan api kecil. Jika sudah kecium bau wangi, itu tandanya roti sosis sudah matang dan bisa kita angkat.
Lanjutkan lagi hal yang sama ke adonan berikutnya. Nah, seperti ini hasilnya setelah roti sosis selesai dipanggang semua. Jika mau dijadikan ide jualan, bisa dikemas menggunakan plastik OPP. Dan ini kita lihat bagian dalamnya sangat empuk dan lembut banget. Tentunya rasanya pun sangat enak. Selamat mencoba. Terima kasih.